Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah mengabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan sukses menjebol dinding benteng yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Setelah itu, mereka akan mengacaukan bumi, menghabiskan air bendungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit bagi mereka. Ya'juj dan Ma'juj mati menjadi bangkai, ternak pun gemuk-gemuk karena mengkonsumsi daging Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 97 sampai 99 menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang perjuangan Ya'juj dan Ma'juj dalam membobol benteng atau bendungan yang mengurung mereka. Hadis ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bercerita, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj benar-benar menggali bendungan itu setiap malam. Manakala mereka hampir menembusnya, terbitlah sinar matahari. Pemimpin mereka berkata, marilah kita pulang, besok kita lanjutkan lagi galian ini. Akan tetapi, pada malam berikutnya bendungan itu utuh kembali dan lebih kuat dari semula. Mereka terus melakukan hal itu, dan apabila Allah berkehendak mengeluarkan mereka ke masyarakat manusia dan mereka melihat sinar matahari, maka pemimpin mereka berkata, marilah kita pulang, besok kita lanjutkan galian ini, insya Allah. Ternyata mereka mengucapkan kalimat insya Allah. Maka pada malam berikutnya saat mereka kembali, ternyata mereka menjumpai hasil galiannya tetap pada seperti saat mereka meninggalkannya. Lalu mereka menggalinya dan berhasil menjebol bendungan itu. Kemudian mereka menuju ke khayal ramai manusia. Mereka menghirup air sehingga kering, dan manusia berlindung dari serangan mereka di benteng-bentengnya. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj membidikkan anak-anak panah mereka ke arah langit. Lalu anak panah mereka jatuh kembali dengan membawa cairan seperti darah. Maka mereka berkata, kita berhasil mengalahkan bumi dan menang atas penduduk langit. Maka Allah menimpakan penyakit di leher-leher mereka berupa ulat, sehingga ulat-ulat itu membunuh mereka sendiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kuasanya, sesungguhnya hewan-hewan di bumi benar-benar menjadi gemuk dan hidup senang karena daging dan darah bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Imam Ahmad telah meriwayatkan pula dari Hasan ibnu Musa, dari Sofyan, dari Qatadah dengan sanad yang sama. Menurut Ibnu Katsir, hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Azhar ibnu Marwan, dari Abdul A'la, dari Said ibnu Abu Aruba, dari Qatadah yang menceritakan bahwa Abu Rafi pernah menceritakan hadis ini. Imam Tirmizi menengah-tengahkan melalui hadis Abu Uwanah dari Qatadah. Kemudian ia mengatakan bahwa hadis ini gharib, tidak dikenal melainkan hanya dari zalur ini. Sanadnya Zaid lagi kuat, mengandung keganjilan. Akan tetapi, kata Ibnu Katsir, hadis mengandung keganjilan dalam predikat marfu'nya karena makna lahirnya surat Al-Kahfi ayat 97 sampai 99 menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menaikinya dan tidak mampu pula melubanginya, mengingat kerasnya bendungan itu serta kuatnya dan kekokohannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur adu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ditiup lagi sangkakala,
lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 97-99. Dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu naik ke atas bendungan atau dinding itu, tidak mampu pula melubangi bawahnya, maka masing-masing diungkapkan dengan bahasa yang sesuai dengan maknanya. Lalu disebutkan oleh firman-Nya, maka mereka tidak dapat mendaki dan mereka tidak dapat pula melubanginya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mampu melubangi dan tidak pula membuat sesuatu pun terhadap dinding itu. Tutur Ibnu Katsir. Kalimah insyaallah. Selain hadis Imam Ahmad, hal yang sejenis juga diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar bahwa Ya'juj dan Ma'juj sebelum keluar mendatangi bendungan itu lalu mengerogotinya hingga tiada yang tersisa dari tembok bendungan itu kecuali hanya sedikit. Kemudian mereka berkata, "Besok kita buka bendungan ini." Pada keesokan harinya mereka datang ke bendungan itu dan ternyata telah kembali seperti sedia kala dalam keadaan utuh. Kemudian mereka menggerogotinya lagi hingga tiada yang tersisa kecuali hanya sedikit. Lalu mereka mengatakan hal yang sama, dan pada keesokan harinya mereka menjumpai bendungan itu tidak seperti sedia kala. Maka mereka kembali menggerogotinya dan mengatakan, "Besok kita lanjutkan lagi pekerjaan ini." Hanya kali ini mereka sadar dan akhirnya mereka mengucapkan kalimat insyaallah. Ternyata pada keesokan harinya mereka menjumpai bendungan itu dalam keadaan seperti yang mereka tinggalkan. Akhirnya mereka berhasil membukanya. Ibnu Katsir mengatakan, ini merupakan suatu bukti dan barangkali Abu Hurairah menerima kisah ini dari Ka'ab karena dia sering duduk bersamaan dan mendengarkan kisah-kisahnya. Lalu Abu Hurairah menengah-tengahkan kisah ini, sehingga sebagian perawi menduga bahwa hadis ini berpredikat marfu. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui kebenarannya. Ibnu Katsir mengatakan, bukti yang memperkuat pendapat kita yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menjebol bendungan itu dan tidak pula melubangi sesuatu bagian pun darinya, dan bahwa hadis itu diragukan predikat marfu'nya adalah adanya ucapan Imam Ahmad dalam hadis lainnya. Zainab binti Jaksi menceritakan bahwa Nabi SAW bangun dari tidurnya dalam keadaan berwajah merah lalu bersabda, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang sudah dekat. Pada hari ini telah terbuka bagian dari bendungan Ya'juj dan Ma'juj selebar itu." Seraya memperagakan, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita binasa sedangkan di kalangan kita terdapat orang-orang yang soleh?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, bila telah banyak kekacauan." Hadis ini sahih. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah sepakat dengan hadis ini dalam penengahan melalui riwayat Az-Zuhri. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Abu Hurairah pula. Nabi SAW bersabda, "Pada hari ini telah dibuka sebagian dari bendungan Ya'juj dan Ma'juj selebar ini." Lalu Nabi mengisyaratkan dengan jari-jarinya menunjukkan bilangan 99. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menengahkan hadis ini melalui Wahab dengan sanad yang sama. Astaghfirullahaladzim. Itulah sepenggal kisah tentang hewan-hewan yang menjadi gemuk karena mengkonsumsi daging Ya'juj dan Ma'juj. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang di akhir zaman sudah dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Menjelang hari akhir nanti, dunia akan meletus peperangan yang teramat besar dan mengerikan. Ialah Al-Malhamah. Al-Malhamah Kubro, perang besar di akhir zaman melibatkan puluhan juta pasukan di masa ketika dunia mendekati kehancuran. Peperangan tersebut pernah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak subuh hingga waktu maghrib. Beliau memberikan khutbah di hadapan para sahabat. Dalam waktu seharian itu, Rasulullah mengabarkan peperangan dahsyat di akhir zaman. Saat Malhamah Al-Kubro terjadi, manusia tidak lagi memiliki alat-alat modern, tak ada senapan, lalu juga meriam, tangki, pesawat tempur, serta nuklir dan peralatan perang modern lainnya. Perang besar tersebut merupakan rangkaian penutup akhir zaman, rangkaian penutup terakhir kiamat kecil. Setelah perang itu berakhir, maka mulailah babak baru, yakni tanda-tanda kiamat besar. Setelah dimulai tanda-tanda kiamat besar, tak lama lagi seluruh alam semesta menuju kehancuran total. Dan berikut adalah tanda-tanda kiamat besar sesuai dengan urutannya hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, Nabi Isa turun dan memimpin dunia. Lalu munculnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, lalu kemunculan binatang melata atau dabbah, lalu ada kabut dan angin yang berhembus lalu mencabut setiap nyawa, lalu munculnya api di Yaman, terjadinya gempa, dan yang terakhir adalah kehancuran Ka'bah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.